sekali bisa melihat wajah saudara. Dan nanti saya minta tolong, biasa partner ya Pak. Minor boleh, mayor boleh Pak. Oke. Nah saudara, saya hari ini ingin membawakan sebuah tema yang mungkin buat banyak orang ketika baca tuh agak bingung gitu. Karena temanya Fathering the Prophetic People, bagaimana membapai orang-orang yang profetik. Tetapi sebelumnya, untuk menjelaskan orang profetik dengan sangat sederhana, saya ingin bertanya sama saudara, apa sih perasaan saudara ketika saudara memiliki sebuah keunikan? Saudara memiliki sebuah keunikan yang orang lain, mayoritas kebanyakan nggak punya. Saudara memiliki satu keunikan yang memang sudah bawaannya dari sana begitu. Atau saudara memiliki sebuah keunikan yang saudara memang tidak minta, tidak harapkan, tapi diberikan. Nah, apa perasaan saudara kalau saudara tahu ada keunikan dalam diri saudara, lalu orang nolak saudara? Orang bully saudara, orang ejek saudara. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak saudara minta. It's just who you are. Saudara nggak ngarap, nggak minta. Beberapa di antara saudara terlahir dengan cara demikian. Beberapa di antara saudara seiring berjalannya waktu menjadi demikian. Dan saudara, perasaan saudara bagaimana kalau saudara mendapati saudara punya keunikan dan orang tiba-tiba mulai nolak saudara? Orang anggap saudara itu aneh, dan orang anggap saudara itu gak seperti orang normal kebanyakan. Saya merasa setiap kita dalam pengalaman hidup kita masing-masing pasti pernah mengalami peristiwa di mana kita dianggap berbeda dengan orang lain. Itu bisa terjadi di mana aja, di dunia kerja bisa, di dunia bisnis bisa. Ya, itu bisa terjadi di dalam pernikahan. Contohnya ketika suami bilang sama istrinya, kamu tuh kebanyakan ngelindur kali. Padahal istrinya mungkin punya intuisi yang tajam. Ya, istrinya tuh profetik, dia tuh bisa tahu kalau hal buruk akan terjadi. Dia bisa tahu kalau ini orang gak bagus, kalau ini orang bakal nipu. Dia tahu, tapi dia susah menjelaskan itu sama suaminya. Dan suami justru memandang istrinya sebagai, lu jadi aneh. Ya, atau saudara mungkin adalah seseorang yang punya pengalaman-pengalaman supernatural. Saudara takut cerita sama orang karena orang takutnya nanti berpikiran saudara itu gila. Intinya adalah kita semua punya keunikan dan kita semua pernah mengalami penolakan. Kita semua pernah dalam perjalanan hidup mencoba untuk blending dalam sebuah komunitas, menyembunyikan diri kita dengan harapan kita diterima. Dari remaja kita belajar gitu. Dari remaja kita sudah diajarin kalau kamu mau diterima sama orang, jadi seperti mereka. Ya kan? Dari remaja itu. Makanya anak remaja tuh kalau mau blending sama komunitas manapun dia harus jadi seperti itu. Kalau dia nggak jadi seperti itu, nggak jadi seperti komunitas itu, dia nggak diterima. Nah, masalahnya adalah ketika orang-orang profetik ini masuk ke gereja yang notabene kelihatannya normal semua, mereka susah. Gimana caranya ya? Saya mau jadi seperti mereka, atau saya harus jadi diri saya sendiri? Saya harus berasumsi bahwa saya ini gila atau saya ini aneh atau itu semua bukan pengalaman yang rohani, bahwa itu semua bukan dari Tuhan, atau harus gimana saya ini? Nah, itu alasan kenapa saya percaya hari ini kita ada di komunitas ini. Komunitas ini ada untuk membuat saudara akhirnya menyadari bahwa Tuhan sampai hari ini masih bicara. Amin. Tuhan sampai hari ini masih berbicara secara supranatural. Amin. Sampai hari ini Tuhan masih buat mujizat. Sampai hari ini Tuhan masih bicara kepada tiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Makanya kenapa kita buat ada komunitas ini? Kenapa Bapak Gembala dan beberapa rekan-rekan akhirnya membuat komunitas profetik? Supaya saudara akhirnya menyadari bahwa apa yang unik yang saudara punya itu sebenarnya berguna sekali untuk pembangunan tubuh Kristus. Saya waktu kita di rumah doa itu kan sering ada ibadah, entah nubuatan, entah lawan, apapun lah, pelepasan. Ada orang-orang yang bilang begini, buat apa sih kamu itu orang-orang datang ke rumah doa gitu nyembah Tuhan, menyanyi, nangis, dilawat, bergetar, toh masalahnya juga nggak beres.
Emangnya waktu dia nyanyi getar-getar terus rebah gitu terus masalahnya selesai? Karena enggak. Buat apa itu? Bahasa rohnya banyak apa ya terus udah memang masalahnya beres enggak juga. Terus akhirnya saya balas begini. Ya tapi karena saya nggak bisa nolongin dia, saya nggak boleh menghalangi dia bertemu dengan penolongnya. Yes. Kalau saudara nggak bisa nolong orang, diem aja. Nggak usah banyak ngomong. Bener ya? Iya kan? Saudara bisa nolong orangnya. Ada orang punya utang banyak nih, datang nih ke sini nih. Nyembah Tuhan, dia nangis, selawatan. Saudara bisa tolong dia bayarin utangnya. Kalau nggak bisa diam. Biarin orang itu berjumpa Tuhan. Amin. Dia berurusan sama Tuhan. Amin. Dia dilawan sama Tuhan. Mau setelah dilawan Tuhan masalahnya beres atau enggak bukan urusan saudara dan saya. Ya. Amin ya. Beda kalau kita bisa nolongin. Silahkan saudara ngomong apapun boleh. Ngapain sih ke rumah doa tuh kayak penyakitnya nanti penyakitnya sembuh aja. Bisa nyembuhin. Bisa biayain kepenan. Kalau bisa silakan. Kalau nggak bisa diam. Amin. Yes. Amin. Iya dong, kan harus fair kita ini. Kita tuh kalau mau nilai orang, menghakimi orang, ya harus punya modal kita ini. Jangan nggak punya modal banyak ngomong. Diam dia akhirnya orang itu ngomong. Makanya saya di rumah doa di Jakarta, kita ada rumah doa setiap hari Rabu. Orang berulang-ulang kali maju ke depan, dilawat, ulang-ulang. Ada pembicara apapun pasti dia suka maju ke depan minta didoain. Ya nggak apa-apa. Nah saya kan nggak bisa tahu dia selesai masalahnya setahun depan, bulan depan, 200 tahun kemudian kan saya nggak tahu. Yang saya bisa kasih adalah sebuah wadah. Amin. Untuk orang-orang ini berjumpa dengan Tuhan, Amin. berperkara dengan Amin. Tuhan masing-masing. Kecuali saya bisa nolong. Pendek. Contohnya ada orang-orang tertentu yang ketika saya tahu masalahnya saya tolongin. Pak, kami mau tolong Bapak butuh berapa? Kita coba bantu. Bisa tuh ditolong tuh. Udah itu udah nggak lagi orang itu kayak kemarin-kemarin. Karena ada yang nolong. Amin. Tapi kan nggak semua masalah manusia bisa kita tolong. Iya. Bener? Nggak semua masalah jemaat kan gereja bisa tolong. Iya. Beberapa masalah terlalu supranatural untuk ditolong dengan kekuatan manusia. Yes. Makanya beberapa waktu murid-murid sempat stres. Karena setelah Yesus berkhotbah, orang-orang pada lapar. Yesus bilang kasih makan. Murid-murid bilang pakai apa? Nggak ada uang kita ini. Padahal ya ministry Yesus itu nggak miskin-miskin amat. Dia itu kalau mau raising fund gampang. Di situ kan yang datang bukan cuma orang miskin, orang kaya juga ada. Dia bisa aja bilang saudara mau nggak mencari berkat? Ayo nabur. Bisa. Kok dia nggak lakuin itu? Dia mau ngajarin murid-muridnya nggak semua masalah bisa selesaiin pakai duit. So money is not your problem. Faith is your problem. Iya. Makanya dia buat 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul sisanya. Kenapa? Padahal dia punya duit, punya. Bisa nggak dia raising fund, nyari dana buat ngasih makan itu 5.000 orang? Bisa. Orang berpengaruh seperti dia. Bener ya? Hamba-hamba Tuhan yang saudara pernah kenal lah, yang luar biasa powerful. Waktu dia bilang sama jemaat, saudara kita mau bangun gedung gereja. Contohnya Pak Leonardo Syamsuri, saya pernah ke gerejanya waktu itu. Tahu saudara dia baru bikin pengumuman. Kita mau bangun gedung gereja. Itu nggak nyampe 2 jam. Kekumpul sekian miliar. Itu kan biasa. Maksudnya kalau level Leonardo Syamsuri aja bisa ngumpulin sekian M dalam 2 jam, masa Yesus nggak bisa? Yang ngikutin dia itu Yohana, istri pejabat, Maria Magdalena, pengusaha wanita sukses. Masa nggak bisa dia ngumpulin dana buat ngasih makan 5.000 orang? Bisa. Tapi Yesus mau ngajarin begini, not every problem can be answered by your money. Gak semua masalah bisa dijawab sama uang kamu. Sama kekuatan kamu. Kamu perlu dimensi supernatural Amin. Yes. untuk menjawab itu. Amin. Makanya kita bangun ini. Karena kalau di sini semua ada konglomerat, nggak usah ada ini kan? Nggak usah. Langsung aja bayarin aja mau apa? Rumah sakit, rumah sakit. Sampai keliling dunia cari rumah sakit boleh, silakan. Karena punya duit. Apalagi saudara perlu apa lagi? Hutang, bayarin, Pak. Gampang, Pak. Masalahnya kan kita nggak semua konglomerat di sini ya. Masa beberapa konglomerat repot. Saya ini full timer dari sejak lulus SMA.
Oh. So pengalaman saya untuk kerja tuh dikit sekali. Pengalaman bisnis dikit sekali. Pengalaman jadi jualan apa gitu dikit. Nah, hamba Tuhan full timer adalah satu-satunya profesi di mana kita nggak jual apa-apa untuk dapat uang. Cuma profesi cuma itu satu. Kita nggak bisa jual ayat, nggak bisa jual Yesus, nggak bisa jual pelayanan, nggak bisa jual mujizat. Karena Yesus bilang kamu terima dengan cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma. Kalau saudara sales, saudara jual sesuatu dapat duit dan saudara bersyukur untuk uang itu, ya bagus dong, emang saudara jualan. Nah, kita mau jual apa? Jadi saya akhirnya menyadari bahwa panggilan kami orang Lewi adalah membawa umat Tuhan itu masuk ke dimensi supernatural. Yes. Mendorong umat Tuhan untuk ini loh, kita ini tugasnya di rumah Tuhan, imam. Itu tuh buka tingkap langit, nah saudara datang. Silakan jumpai Tuhan. Tapi yang bayar harga ini kami. Kita bayar harga, kita puasa, kita doain jemaat, kita bersyafaat untuk jemaat, kita menangis untuk jemaat, kita minta Tuhan berkati mereka luar biasa. Karena kita ini kan orang-orang yang nggak bisa nolongin. Makanya orang Lewi di Alkitab itu nggak dapat bagian apa-apa, saudara. Nggak dapat milik pusaka. Waktu dibagi-bagi tanah mereka nggak dapat. Mereka dapatnya apa? Cuma bait Allah itu doang. Lalu dari mana orang-orang Lewi ini diberkati? Ketika umat Tuhan satu persatu diberkati tanahnya, mereka bawa persembahan ke rumah Tuhan. Kita kenal di situ ada persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur, dan lain sebagainya. Tapi lewat ini kan kita ngerti ya, dimensi supernatural itu penting. Iya. Ya, kalau ada orang berkata, ngapain sih lo ke gereja, nangis-nangis, gemetar-gemetar, rebah-rebah, lo masalah lo nggak beres, ya udah tuh tolongin gue dah, jangan banyak ngomong. Kalau lo bisa tolongin gue nggak akan lagi ke gereja. Gue nggak akan lagi getar-getar. Oke, tolongin aja gue. Lo bisa nolongin gue masalah gue nggak? Kalau nggak bisa ya gimana? Amin. Amin. Saya ingin berkata sama saudara sekarang, nggak semua hal masalah manusia itu bisa kita tangani dengan cara natural. So kita perlu sekali dimensi supernatural Tuhan untuk dinyatakan di tengah-tengah ibadah. Kita perlu kata-kata nubuatan. Kenapa? Karena kata-kata nubuatan itu membangun, menasihati, menghibur, tapi di saat yang sama bisa tiba-tiba mengubah nasib seseorang. Amin. Kita perlu orang-orang yang diurapi dengan pelayanan pelepasan. Karena saya baru dapetin beberapa hal di mana orang memang perlu dilayani pelayanan pelepasan dulu, baru jiwanya bisa dilayani, dipulihkan. Karena waktu kita mau pulihkan jiwanya, setannya yang muncul. Saudara pernah kisah orang Gerasa tahu ya? Iya. Yesus kan nanya sama dia, nama kamu siapa? Iya. Itu kan cara untuk memulihkan jiwa. Penerimaan, nama kamu siapa? Senang gak saudara kalau ditanya namanya siapa? Senang. Saudara tenang gak kalau orang ingat nama saudara? Yesus tanya, nama kamu siapa? Yang jawab setan. Yesus bilang udah gak bisa inner healing ini. Gak bisa inner healing. Ini harus diusir dulu setannya nih. Kalau nggak beres-beres jiwanya. Makanya pelayanan pelepasan penting. Karena ternyata nggak semua masalah manusia bisa diselesaikan secara psikologi. Beberapa masalah manusia harus diusir dulu setannya. Yang selama ini bersembunyi di balik karakter dan temperamen seseorang. Baru orang itu. Baru bisa kita bimbing jiwanya dikit demi sedikit untuk pulih. Amin. Amin. Makanya lewat komunitas ini harapan dari Bapak Gembala, dari saya, kita semua adalah supaya orang-orang mulai aware dengan dimensi supernatural. Supaya orang-orang mulai rindu akan dimensi itu. Sadar bahwa kalau di dunia aja dukun-dukunan udah masuk Instagram, masa kita enggak? Istri saya kemarin sharing Pak Gembala, share di Instagram, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya kalau ibu-ibu mau pasang susu, sekarang ada cara yang mudah untuk memasang susu. Karena dengan ibu-ibu memasang susu yang pertama, lo kok gampang banget nih ngejelasinnya ya? Nggak kayak setan gitu ngejelasinnya, kayak benar-benar orang lagi sales. Bayangin udah masuk Instagram susu. Kita pelayanan pelepasan sembunyi semua. Takut dihakimi pak. Takut kalau saya ngomong ABC nanti dinilai orang. Ya itu jualan susu aja nggak takut, kita takut. Pantesan lebih banyak yang datang ke mereka sama ke kita. Ya,
Saya mau bilang, kalau saudara memang terpanggil dalam pelayanan supernatural kayak gitu, jangan sembunyi. Tampil itu di Instagram tuh setan-setan pada tampil semua. Mau kita sembunyi. Kalau ada orang dilawat, orang ngalamin Tuhan, orang punya kesaksian yang hal-hal yang supernatural, posting di Instagram. Mungkin bisa bikin sendiri RPM. Posting tuh kesaksian-kesaksian. Memang kalau ada yang menghakimi masa ibadah kayak gitu, biarin aja. Wong dia nggak bisa nolongin kita. Ini masa didoain orang sampai rebah-rebah. Biarin aja. Kamu yang ngomong juga nolongin. Amin. 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 Jadi kita ini harus mulai mengizinkan semua roh agamawi itu meninggalkan gereja. Kita harus kasih kesempatan Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kita. Ya, ini kan persekutuan baru 3 bulan. Ya, anggap aja masih newborn baby. Masih bayi, masih kecil. Nah, saya punya satu saran nasihat buat saudara. Jangan mengharapkan terlalu besar untuk bayi yang masih kecil. Mati bayinya. Jangan dulu bayangin ya, kita nanti. Jangan, ini baby. Take care dengan lembut bayinya ini. Ya, dirawat, dikasihi, disayangi. Ciptakan dulu atmosfer yang baik untuk bayi-bayi yang dilahirkan ini bisa bertumbuh. Jangan dulu mikir kita mau bikin KKR di lapangan. Jangan, kejauhan. Jangan. Bayinya belum bisa gitu. Belum bisa. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh bayi, lakukan aja. Apa yang bisa dilakukan oleh bayi? Ya mulai dari situ. Amin. Nah, saudara yang sudah membangun komunitas ini, lalu akhirnya hadir di komunitas ini, mulailah bersyukur untuk peristiwa-peristiwa kecil. Bersyukur untuk pengalaman-pengalaman yang mungkin kata orang biasa aja. Nah, kayak yang di sono tuh, yang di Jakarta tuh keren banget ya pelayanannya ya. Setiap kali ibadah lawatannya keren banget. Jangan. Karena itu mungkin udah tahunan itu. Jadi dia udah bisa berjalan dengan kuat, pelayanannya udah matang. Kalau bayi itu ya jalan pelan-pelan aja. Nikmati keindahan dari momen-momen saudara membangun pelayanan ini. Tapi percayalah kalau gereja kehilangan kegerakan profetik, gereja akan kehilangan arah. Yeah. Saya ngobrol karena saya baru saja lulus setelah bertahun-tahun mengarungi kehidupan ini dalam perhamba Tuhanan. Saya akhirnya sarjana teologi ya. Yeah. Saya dihakimi kemana-mana itu karena nggak sarjana itu. Saya khotbah kemana, gereja mana, jadi tanya udah sarjana belum, sekolah di mana, kuliah di mana. Saya bilang nggak kuliah saya Pak. Saya nggak sarjana enggak Pak. Akhirnya jadi juga. Nah, saya ngobrol sama waktu sidang, saya kan harus presentasi tuh. Ya, mulai ditanya apa itu isi skripsinya. Judul skripsi saya adalah ini. Model kepemimpinan Yusuf sebagai acuan pentingnya kebangkitan pemimpin profetik dalam gereja di masa pandemi. Yes. Ditanya tuh, saya jawab, saya jelasin. Saya jawab dengan hati yang menyala-nyala ya. Bukan seperti orang lagi di sidang. Saya lagi mencurahkan isi hati saya. Kerinduan saya supaya orang-orang tuh jadi profetik. Pemimpin-pemimpin tuh dengar suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Singkat cerita, setelah ngobrol berbagai macam, diserang dari berbagai macam, saya jawab dengan hati yang begitu luar biasa. Akhirnya dosen yang uji bilang begini, jadiin buku aja deh Pak, bagus. Bilang puji Tuhan, hiburan ya. Tapi saudara, kalau kita mau belajar dari hamba-hamba Tuhan yang ada, kita akan mendapati bahwa Yusuf itu profetik luar biasa. Itu yang jadi salah satu model saya. Nah, di antara kita ini ada Yusuf yang profetik, tapi memang nggak lebay seperti layan, nggak kayak Elia, ya nggak kayak Daniel yang ketemu dengan malaikat. Habis baterai. Cek ya. Ya, di antara kita ada orang-orang yang mungkin nggak terlalu ngeroh kelihatannya ya, jadi biasa aja. Orang-orang yang ya terima kasih seperti orang-orang yang seperti Yusuf, orang-orang yang nggak terlalu ngeroh tetapi mereka profetik. Nah, orang-orang itu penting dalam pelayanan. Orang-orang seperti itu tuh penting sekali.
Mereka mungkin nggak seperti yang lain waktu enggak. Tapi waktu mereka dapetin sesuatu, itu begitu akurat. Itu menolong gereja untuk bisa bergerak ke arah yang baru. Nah, orang-orang ini penting. Nah, mereka ini harus berkumpul dalam sebuah komunitas supaya karunia rohani mereka itu diasah, dilatih, dibangun. Ya, mungkin Pak Widodo ya. Pak Widodo mungkin nggak tipe-tipenya nggak kayak tipe Pak Teddy, ya. Tapi Bapak ini mungkin profetik dalam hal orang-orang yang sifatnya seperti Yusuf, menimbang, lalu akhirnya mengambil sebuah keputusan. Itu kan hal-hal yang nggak didapat dengan hikmat manusia. Itu benar-benar kita harus ngandelin Roh Kudus untuk bisa ambil keputusan penting. Karena saya ingin berkata sama saudara, hasil dari semua pengalaman profetik Anda adalah sebuah keputusan. Kalau nggak jadi sebuah keputusan, buat apa? Itu harus ujung-ujungnya sebuah keputusan lahir dari pengalaman profetik itu. Contohnya ketika saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, dan saudara mengalami Tuhan, mengalami penglihatan, dapat pesan Tuhan, itu akhirnya harus berujung kepada keputusan apa yang akan saudara ambil berdasarkan pesan yang saudara terima. Nah, keputusan itulah yang akan menentukan nanti berubah hidup seperti apa. Yes. Amin. Amin. Jadi banyak di antara kita hari-hari ini yang harus sadar bahwa dengan kita membuka diri kepada dimensi profetik, kita sedang mengizinkan Roh Kudus membantu kita mengambil keputusan penting dalam hidup ini. Amin. Amin. Harus jual rumah atau tidak? Buka cabang lagi apa enggak? Pecat karyawan atau tidak? Itu kan keputusan-keputusan yang gak bisa diambil begitu saja. Tapi ketika saudara ngalamin Tuhan, berjumpa Tuhan. Saya mau cerita nih, ada seorang tim pengajaran dari GBI Pusat. Kita undang di rumah doa. Namanya Pak Kris Silitong. Beliau ini pengajar sebenarnya. Tapi tiba-tiba beliau jelasin begini. Saya ingin ajarkan sama saudara, dia bilang, cara Tuhan bicara secara profetik. Lewat ayat Alkitab yang saudara baca. Saudara pernah gak sih baca Alkitab terus gak ngerti apa artinya? Pasti pernah ya. Apalagi waktu saudara mulai masuk kepada momen-momen di mana si ini punya kambing sekian, si ini punya domba sekian, ngapain gue baca? Nggak penting. Tapi dia jelasin begini, enggak. Waktu saudara baca Alkitab dan saudara nggak ngerti itu apa, dan saudara tahu saudara sedang dalam masa pergumulan, saudara sedang mau coba mengambil keputusan, tanya Roh Kudus. Kenapa di masa seperti ini saya malah baca si ini punya kambing, si ini punya domba, ada apa sih Tuhan? Tiba-tiba ini dia cerita, Tuhan bicara begini. Maksud saya tuh begini, itu saya kasih tahu si ini punya kambing, si ini punya domba. Kamu harus kerja di dalam bisnis yang ada hubungannya sama wool, atau ternak, atau bisnis kuliner, kambing, domba. Nah, saudara kan berpikir, masa bisa sampai begitu? Namanya juga profetik. Jadi ayat yang saudara baca nggak saudara pahami, memang tujuannya bukan saudara paham itu, tapi itu adalah message Tuhan buat saudara untuk ambil keputusan mengenai masa depan. Iya. Ada satu anak perempuan, dia bingung dia mau jadi apa ya, mau ngambil kuliah jurusan apa, dia bingung. Kalau dia baca Alkitab, terus di Alkitab itu dia baca begini, Tuhan akan memberkati engkau sampai ke keturunan berikutnya, sampai ke cucu. Waktu dia dengar kata cucu, itu kok benar lagi ke dia, apa ya? Kok karena baca cucu ini kok kayak gimana gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Kamu sebagai cucu gimana sih ke nenek kakek kamu? Aduh, saya sayang banget sama kakek nenek saya, Tuhan. Tuhan bilang, kamu ngambil suster jurusan ngurusin orang lansia. Dan itu yang dia lakukan. Dan dia menikmati pekerjaan itu. Bayangin saudara, ayat Alkitab yang sepele dijadikan Tuhan cara untuk bicara dan menentukan masa depan. So maksud saya kita jangan menganggap sepele pengalaman profetik seperti itu. Tuhan mau bicara sama kita. Cuman kita ini sudah terlalu mengandalkan khotbah sebagai satu-satunya cara Tuhan bicara. Jadi waktu khotbahnya tiba-tiba hari Minggu gak ngerti, kita marah-marahin gembalanya. Orang itu kok diundang, pendeta kayak gitu dia udah gak dapetin apa-apa saya. Memang saudara gak dapetin, orang lain mungkin dapetin sesuatu. Amin. Ya. Saudara tahu nggak, saya kan berpengkhotbah cukup lama, 20 tahun jadi pendeta pengkhotbah. Ini yang saya belajar. Waktu saudara khotbah,
Jangan khotbah ke semua orang. Karena saudara akan berakhir khotbah kepada siapapun, tidak ada satupun juga yang saudara khotbahin. Ya, kalau bahasa Inggrisnya begini, if you want to preach, don't preach to anybody, because you will end up preaching to nobody. Kalau kamu mau khotbah, jangan berharap semua orang akan menerima khotbah kamu. Kamu akan berakhir dengan tidak berkhotbah buat siapa-siapa. Pasti seperti orang jualan. Kalau saudara punya produk, saudara mau jual ke semua orang, saudara berakhir nggak jual produk sama siapapun. Benar ya? Tapi kalau saudara mau fokus kepada orang-orang tertentu, pesan itu akan sampai sama mereka. Dan tugas saudara selesai. Nggak perlu pusing kalau ada orang yang nggak dapetin pesan khotbah saudara, ada orang yang nggak ngerti khotbah saudara, ada yang orang bilang khotbahnya apaan sih. Jangan pusing, saudara punya misi. Misi saudara adalah menyampaikan pesan ini kepada orang-orang tertentu yang Tuhan sudah siapkan untuk menerima pesan itu. Amin. 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 Yes. Jadi yuk kita jadi excited yuk dengan komunitas ini. Iya. Kita bergairah dengan komunitas ini. Saya mau bacakan buat saudara Lukas 7. Lukas 7 ayat 36 berkata begini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Nama orang Farisi ini Simon. Nah, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dan kita tahu ceritanya, dia memecahkan buli-buli pualam itu, dia menyembah Yesus, dia mencium kaki Yesus. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara, Simon ini tuan rumah yang ngundang Yesus datang ke rumah. Tapi perhatian Simon gak tertuju sama Yesus. Perhatian Simon tertuju kepada orang sekeliling. Jadi karena perhatiannya tertuju kepada orang sekeliling, dia kehilangan momentum ilahi yang bisa dia terima. Dia sibuk menilai orang. Dia kehilangan momen indah dengan Yesus. Ketika kita bangun komunitas profetik ini, hal pertama yang harus saudara bunuh adalah roh persepsi dan asumsi. Itu harus saudara matikan. Karena karunia profetik saudara akan cemar kalau ada itu. Waktu saudara lihat orang, jangan langsung berasumsi. Masih punya persepsi A, persepsi B, jangan. Lihatlah orang dengan cara Yesus lihat. Dan izinkan Roh Kudus bicara sama saudara. Orang ini kenapa ya? Orang ini punya masalah apa ya? Orang ini pergumulannya apa ya? Karena kalau kita langsung berasumsi sejak awal, kita akan kehilangan momentum indah yang Tuhan mau lakukan. Bayangkan kalau misalnya, ini kan waktu Simon ngomong kan Yesus dengar ya. Bayangin, Simon berkata dalam hatinya, dalam pikirannya, Yesus bisa tahu pikiran. Sekarang bayangkan kalau Yesus dengar dan bilang gini, iya juga ya. Biar ini perempuan ini megang-megang kaki gue, siapa dia? Bener juga nih si Simon. Bener juga nih. Ini perempuan gak bener kayaknya. Beneran ini. Kelihatannya sih keren penyembahannya. Tapi gak tahu kita kan kehidupannya gimana. Nah, saudara bayangin kalau Yesus kena persepsi Simon, selesai sudah itu. Tapi enggak. Dia bilang, Simon, aku datang ke rumah kamu, kamu gak memperlakukan aku sebagaimana seharusnya. Dia benar-benar menyembah aku dengan luar biasa. Ketika kita bangun komunitas profetik, saudara harus bunuh persepsi dan asumsi saudara sama orang. Jangan berasumsi buruk, negatif sama orang. Tapi pandang dengan kasih karunia. Karena orang-orang yang akan datang ini nanti macam-macam modelnya. Ya, nyentrik. Aneh-aneh nanti cara nyembahnya. Apalagi kalau saudara bebaskan orang nyembah. Aneh-aneh cara mereka bermanifestasi. Kalau apalagi saudara bebasin manifestasi. Tapi kita lihat dengan kacamata anugerah. Kenapa ya? Apa yang Tuhan mau saya sampaikan buat orang ini? Atau orang ini datang, kenapa ya dia kok begitu ya? Nah, dengan begitu kita bisa dipakai Tuhan untuk nolong orang tersebut. Karena kelemahan orang profetik itu terlalu cepat berasumsi dan terlalu punya persepsi
terhadap orang lebih dulu. Nah itu nggak boleh ada nanti kalau kita mau bangun komunitas prophetic yang sehat. Amin. Amin. Saudara, Tuhan itu sayang banget sama kita, sangat mengasihi kita semua. Makanya dia mau bicara sama kita. Saya ini punya pergumulan hidup yang memang saya tuh harus dengar Tuhan bicara untuk saya ambil keputusan. Dan saya kadang nggak bisa ngandelin siapapun. Saya sendiri yang harus bergumul dan tanya sama Tuhan, apa Tuhan? Padahal ngebuatin orang gampang. Kadang saya suka bertanya sama diri saya sendiri, kok kalau dapetin buat orang gampang, buat diri sendiri kok susah. Pernah nggak sering ngalamin gitu? Kalau orang punya masalah nih, kita doain terus nubuatin tuh kayaknya gampang gitu ya. Tapi kalau diri sendiri yang dia punya masalah, kok kayak mentok ya, buntu ya kayak itu. Nah itu pergumulan kita, tapi membuat kita rendah hati. Supaya kita sadar bahwa Tuhan, saya juga perlu Tuhan. Saya juga perlu tuntunan Tuhan. Karena ketika saudara doain orang, saudara nubuatin orang, seringkali bebannya kan bukan di saudara, bebannya di orang itu. Tapi kalau saudara punya masalah sendiri, bebannya kan di saudara. Saudara akan makin takut mengambil keputusan. Kalau orang sih gampang, Pak tolong doain saya Pak, apakah saya harus keluar kerja atau enggak? Terus doain. Tuhan berkata sama saya, kamu harus keluar kerjaan. Itu gampang banget ngomongnya. Bukan hidup saudara. Tapi saudara, coba kalau saudara yang harus keluar kerjaan, waduh, bisa guling-guling 3 hari 3 malam. Ya, bener ya. Tapi lewat komunitas ini, harapannya adalah kita belajar untuk kita makin peka dengan suara Tuhan buat pribadi kita masing-masing. Amin. Amin. Ya, saudara, Tuhan mau bicara sama kita. Dan dia sangat-sangat ingin bicara secara pribadi. Saya mau akan segera selesai, tapi saya mau cerita satu hal yang saya lihat di masa pandemi ini. Sejak Zoom itu mulai booming di mana-mana ya. Ada seminar, wah macam-macam nggak karu-karuan lah di Zoom, udah macam-macam. Nah ada satu fenomena yang saya lihat di Zoom, yaitu ketika orang-orang sudah tidak lagi memiliki satu kerinduan untuk membangun komunitasnya sendiri. Kalau kita lihat kisah tadi perempuan berdosa, kayaknya kan luar biasa kisahnya ya. Contohnya Simonnya Pak Teddy nih ngundang Yesus ke rumahnya. Terus perempuan berdosa ini datang. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Wah, kayaknya keren ya. Dia datang sama Yesus, nyembah Yesus. Dan kita berpikir ini harus kayak gini nih penyembahan nih. Harus jadi penyembah seperti perempuan ini nih. Tapi sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau tiba-tiba setelah Simon undang Yesus dia datang. Lalu tiba-tiba ada lagi Yohanes undang Yesus, dia ada lagi di situ. Petrus undang Yesus, dia ada lagi di situ. Lukas undang Yesus, dia juga ada di situ. Lama-lama Yesus akan tanya sama perempuan ini, penyembahan kamu tuh luar biasa nak, tapi kamu gak punya rumah. Di mana aku diundang kamu ada, kamu gak punya rumah nak. Penyembahannya sih luar biasa nak, kamu gak punya rumah. Kenapa saya bilang begini? Karena perempuan ini menurut para teolog itu adalah Maria, saudaranya Marta. Jadi dari seseorang yang tadinya cuma jadi tamu, dia sadar perlunya jadi tuan rumah. Dia berpikir begini, nggak mau saya pergi ke rumah orang buat ketemu Yesus. Saya harus ketemu Yesus di rumah saya sendiri. Masa setiap kali saya mengalami lawatan saya harus ke gereja orang lain? Kenapa nggak di gereja saya? Masa kalau jemaat saya perlu mujizat dia harus ke gereja orang lain, dia harus ke KKR orang lain? Kenapa nggak di tempat saya? Kenapa nggak di rumah saya? Nah perempuan ini mungkin punya kerinduan begitu. Akhirnya dia dengan Marta dan Lazarus mengundang Yesus ke rumahnya. Dan mereka jadi sahabat Yesus. Amin. Kita harus punya desire yang kuat untuk, ya udahlah kalau orang ngalamin buat hal yang besar, dahsyat di luar sana, ya udahlah. Tapi kita mau ngapain? Saya mau ikut-ikutan terus orang? Jadi tamu undangan? Masa kita nggak mau jadi tuan rumah? Lah, membuat sesuatu di tempat ini. Masa nggak mau sih saudara?
rindu nggak sih jemaah saudara disembuhkan di sini? Amin. 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 Itu kerinduan saya loh. Amin. Makanya kita setiap hari Rabu, hari ini kan Rabu ini rumah doa juga di gereja ya. Kita excited, bergairah karena ya walaupun sederhana, at least this is our home. Jeffrey Rahmat pernah bilang begini, saya nggak perlu bilang sama anak saya, nah kalau nanti kamu pulang dari sekolah, ingat loh rumah kamu tuh yang catnya biru, bukan yang catnya emas loh. Ya rumah kamu tuh yang tingkat 1 ya, bukan yang tingkat 3 loh, jangan salah masuk. Nggak mungkin. Si anak tahu rumahnya mana, nggak perlu diingatin sama Jeffrey Rahmat. Dan si anak nyaman tinggal di rumah itu, sekalipun cuma tingkat 1, karena itu rumahnya. Amin. Amin. Saya ingin berkata sama saudara, sedahsyat, sehebat, seluar biasa apapun hal yang Tuhan kerjakan di gereja orang, Anda tidak akan pernah merasa nyaman, karena Anda cuma tamu undangan. Siapa Anda? Nggak dianggap. Anda cuma dianggap sebagai customer. Tapi di rumah Anda dianggap sebagai bagian Amin. dari keluarga. Amin. 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 Dan itu yang akhirnya saya sadar. Iya ya. Memang sih kalau ke tempat lain yang hebat luar biasa tuh kayaknya hype banget. Tapi udah gitu saya pulang sendiri. Nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nggak ada, bukan rumah saya. Saya cuma tamu undangan yang setelah selesai saya pulang. Tapi kalau di rumah selesai ibadah, ngobrol, sharing, ketawa. Amin. Amin. No place like home. Makanya nama anak saya yang lahir baru tanggal 4 Agustus lalu Betani. namanya Bethany. Kenapa Bethany? Sederhana, Tuhan lagi bicara sama saya dan berkata begini, "Nak, anakmu jangan nemuin bapak di luar sana. Biar dia nemuin bapak di rumah. Anakmu jangan cari makan di luar. Biar cari makan di rumah aja. Anakmu jangan cari pertolongan di luar. Biar dapat pertolongan di rumah." Amin. Amin. Itu kerinduan saya. Saya rindu saudara, apapun yang saudara perlukan, saudara dapat di rumah ini. Kalau ada bagian-bagian yang belum sempurna di rumah ini, sempurnakanlah. Apa yang belum ada? Sempurnakan sama saudara. Kan itu tujuan saudara di sini. Untuk menyempurnakan apa yang kurang di gereja. Ini di gereja kita kurang pelayanan pelepasan. Ya silakan saudara ngusir setan. Wajah saudara kan udah persis seperti Ghostbuster. Apalagi Bolivar. Setan udah takut kalau lihat dia. Kabur. Amin. Gereja kita ini kok kurang kesembuhan ilahinya. Silakan saudara. Ajukan diri saudara dan berkata, "Pak, saya boleh nggak Pak saya ikut training kesembuhan ilahi Pak di gereja sono?" Silakan ikut training. Tapi ingat pulang ya. Pasti saya pulang. Pulang lalu belajar, aplikasikan. Itu pendoa saya di gereja, itu saya suruh ikut seminar di masa Zoom, silakan pergi semua. "Pak, saya lagi ikut ini nih, ada yang ikut seminar hamba Tuhan siapa sampai 6 jilid. Saya pikir nggak kelengar kamu, enggak, ya udah belajar aja sana." Kenapa saya nggak takut? Karena mereka tahu rumah mereka di mana. Mereka kembali lagi dengan apa yang mereka pelajari. Amin. 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 Saya pulang dari Bandung. Lalu pendoa-pendoa ini share sama saya, "Pastor, tahu nggak Pastor? Ada loh beberapa dari pendoa yang hari-hari ini tuh lagi suka sama hamba Tuhan ini loh." "Oh iya?" "Iya, karena memang lagi terkenal hamba Tuhannya." "Oh ya luar biasa lah kalau begitu." "Pastor nggak takut nanti kalau mereka tiba-tiba pergi lalu ikut hamba Tuhan itu?" "Enggak, saya nggak takut." "Kenapa nggak takut?" Ya dalam hati saya bilang begini, nah makanya kalau ngobrol sama orang berpengalaman begini nih, saya jawab ya. Karena sekalipun dia mau ikut sama hamba Tuhan itu, belum tentu hamba Tuhan itu mau sama dia. Benar juga. Iya loh. Saya mau tanya sama saudara nih. Saudara mungkin kagum sama saya nih ya. Nggak nyomong, cuma mungkin. Emang saya mau sama saudara? Belum tuh. Wih, kalau jadi tim Pak Yosef enak ya. Emang saya mau jadi tim saya? Belum tentu saya mau. Bener ya? Iya kan? Jadi saya aman-aman aja. Kalau diterima syukur, nggak terima juga nasib dia. So saya happy, saya fine, saya pikir ya udah
udah. Kalau ada yang suka sama hamba Tuhan mana silakan. Belum tentu hamba Tuhan yang suka sama kamu. Ya kan? Saya aman-aman aja. Karena berdasarkan pengalaman saya juga sama. Orang waktu saya ke KR di mana aja terakhir di Solo tuh. Wah, orang luar biasa, ada yang datangin sampai ibadah, ada yang ngajak makan, pengen ngobrol. Tapi kan belum tentu saya mau sama mereka. Belum tentu saya mau mereka jadi bagian dari pelayanan saya. Belum tentu kan? Nah itu yang hari ini harus kita sadari. Untuk kita cintai rumah ini. Cintai komunitas ini. Saudara mungkin gak akan menemukan lagi tempat di mana saudara benar-benar dihargai, dicintai, disayangi, dan diberi kebebasan untuk ngobok-ngobok gereja kecuali di sini. Itu ya kebebasan yang saya kasih sama pendoa-pendoa di gereja. Kalian mau apa aja, mau bikin apa aja, punya ide apa aja, ngomong. Karena kami bukan pemimpin yang tertutup dan langsung menolak ide, enggak. Bicara, mau diapain ini pelayanan. Kayaknya perlu begini, silakan. Kayaknya perlu begini, coba kita ngobrol. Mau bikin apa? Yuk kita buat sama-sama. Amin. Amin. Saya ingin hari ini mengimpartasikan satu roh unity di tempat ini. Yes. Supaya kita sama-sama jadi suster-suster yang merawat bayi ini. Namanya RPM. Ini masih bayi, yang perlu dirawat. Biar kita jadi suster-suster yang merawat bayi ini. Sampai akhirnya bayi ini jadi kuat, powerful, mampu berlari kencang seperti namanya RPM. Tapi sampai saat tiba, perlu ada suster-suster yang merawat komunitas ini. Jangan kalau komunitas ini tiba-tiba batuk sedikit langsung dimaki-maki, jangan. Misalnya nangis komunitasnya terus, kamu nangis sih, namanya juga bayi. Kalau komunitas ini belum bisa jalan seperti komunitas lain, jangan dimarahin, namanya juga bayi. Tapi disayangi. Setiap minggu saudara datang ke sini, pikir begini, kita mau buat apa di sini? Kita mau ngalamin apa di sini? Kita ingin alami pengalaman baru apa di sini? Nah, kalau saudara punya sikap seperti itu, Anda akan diberkati melampaui apapun. Amin. Amin. Tadi saya cerita dan saya mau tutup. Saya bilang tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Yesus buat mujizat. Saya sempat bertanya-tanya. Waktu Yesus buat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 bakul. Nanti saya minta tolong Pak Teddy atau siapa ya. Tolong cari di Google 12 bakulnya kemana. Tolong ya saudara Bapak Widodo nih mungkin ya suka menggali Alkitab, tolong dicari tahu itu 12 bakulnya kemana. Nah karena saya merasa di setiap kita nggak ada yang tahu itu 12 bakul sisanya kemana, berarti boleh dong saya berasumsi sementara ya. Boleh. Sampai nanti saudara temukan jawaban secara teologis ya. Boleh. Asumsi saya kemungkinan besar diambil panitia. Karena biasanya kalau ada event gitu ya, konsumsi melimpah. Masih ada konsumsi nih, buat panitianya bawa pulang. Panitianya bawa pulang. Nah saya punya pemikiran gini. Waktu Yesus buat mujizat kepada 5.000 orang, tersisa 12 bakul. Mungkin nggak dibilang begini, Petrus, Yohanes, bawa buat istri kamu ke rumah, bawa pulang. Lukas bawa pulang ke rumah. Artinya apa? Artinya orang yang memberi di dalam rumah pulang dengan berkelimpahan dan nggak kekurangan. Tapi orang yang datang cuma untuk menerima sesuatu akan selalu pulang dengan merasa kurang. Ya. Orang yang datang untuk memberi sesuatu pulang berkelimpahan. Orang yang datang hanya untuk menerima sesuatu pulang selalu merasa dia kurang. Jadi saya dorong saudara semua, karena di rumah doa juga saya dorong gitu. Kalau saudara ingin punya hati yang lebih lagi sama komunitas ini, lakukan satu hal sederhana. Beli gorengan 10, simpan di situ. Sederhana. Tapi ketika saudara lihat orang makan gorengan yang saudara beli, saudara merasa lebih kaya dari sebelumnya. Karena orang mau menikmati apa yang saudara berikan. Amin. Sederhana. Mau merasa jadi orang kaya, gampang. Beli gorengan 10, simpan di situ. Nah, saudara akan merasa jadi orang kaya karena orang-orang makan yang dibeli saudara itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Tapi perhatikan saya baik-baik. If you give, you will receive more. Amin. But if you only receive, you will always feel less. Saudara akan terus merasa kurang. Karena saudara terus punya mentalitas cuma menerima. Tapi ketika saudara punya mentalitas memberi, saudara akan merasa lebih. Amin. Amin. Saya pernah punya jam yang kalau dijual, dibenerin di negara mana aja bisa. Itu juga dikasih orang. Wih, itu jam mahal itu saudara. Sampai ke box segala macam. Sekali waktu saya jalan sama seorang hamba Tuhan, jamnya kehujanan, lalu akhirnya mati. Rusak jamnya. Roh Kudus bilang sama saya, kasih jam kamu sama dia. Aduh, sakitnya di mana-mana itu. Saya bilang sama Tuhan, bener nih Tuhan, iya kasih jam kamu sama dia. Ada, saya juga baru dapat nggak nyampe 2 bulan. Saya kasih, Pak, ini buat Bapak jamnya, itu Bapak jam rusakan. Gantian, nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa Pak, silakan. Ini berkat dari Tuhan. Terus akhirnya dia pakai jam itu. Nanti boxnya nyusul ya Pak, karena nggak saya bawa boxnya. Tahu nggak saudara? Saya mau tanya sama saudara, yang sekarang punya jam siapa? Dia. Yang sekarang nggak punya jam siapa? Saya. Siapa yang merasa lebih? Saya. Because I give. Siapa yang pulang dengan sukacita karena baru saja melakukan sesuatu yang tahu dia tahu menyenangkan Tuhan? Saya. Walaupun saya ternyata kedapatan nggak punya apa-apa sekarang. Yang punya itu. But I feel more. Saya merasa diberkati. Saya merasa senang karena bisa berkati orang. Walaupun dengan resiko saya nggak punya apa-apa lagi. Tapi nggak mungkin nggak punya apa-apa. Karena Tuhan menyediakan yang kita punya. Amin. Amin. Hari ini adalah hari pertama saya datang ke gereja saudara bawa mobil. Dikasih orang. Yes. Kasih orang itu. Tiba-tiba datang ke apartemen. Saya pikir mau konseling. Tiba-tiba orangnya bilang, enggak Pak, saya nggak mau konseling Pak. Saya nggak punya masalah. Dia bilang, terus mau apa Pak? Dia keluarin BPKB, STNK, kunci mobil. Ini mobil buat Bapak. Masalahnya dia ngasih mobil manual. Saya nggak bisa manual Pak. Silakan, kau udah punya Bapak, mau dijual boleh. Saya jual beli kali aja. Ini maksud saya adalah ketika dia beri sama saya merasa dia menjadi orang yang hatinya penuh. Walaupun yang kehilangan mobil dia, yang dapat mobil saya. Tapi dia merasa lebih. Kenapa? Because he give. Amin. 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 Yuk di komunitas ini beri sesuatu. Saudara punya karunia nubuatan, bernubuat dong. Jangan ibadah kayak ibadah hari Minggu aja, apa aja gunanya ibadah beginian. Bernubuat, saudara lagi penyembahan dapetin sesuatu, maju ke depan dong, pegang mic. Saudara sementara penyembahan saya dapetin, mungkin saudara lakukan itu ya, mungkin hari ini enggak. Mungkin hari ini saya sedang kurang beruntung. Jadi enggak mendapatkan momen seperti itu. Sampein, saya dapetin bla 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 bla, itu kan luar biasa. Atau sementara lagi ini Pak Teddy sebagai koordinator atau penanggung jawab, sementara ibadah digerakkan Tuhan untuk memberkati orang-orang tertentu, datangin aja Pak, tumpang tangan. Pakai masker tapi. Nah, saya bercanda ya. Tumpang tangan, layani, doakan, give something to people. Karena kalau saudara datang cuma menerima, saudara akan pulang merasa kurang. Yeah. Tapi kalau saudara datang ke komunitas ini dengan tujuan memberi sesuatu, saudara pulang dan merasa lebih. Kunci supaya komunitas ini bisa bertumbuh sehat adalah you have to give everything. Nggak cuma uang, apa aja yang saudara bisa kasih. Kasih aja. Mungkin saudara nggak bisa, Pak, saya nggak bisa bernubuat Pak. Nggak bisa saya ngusir setan, nggak bisa. Malah saya yang diusir setannya. Jadi bisa apa Ibu? Saya bisa bawa gorengan, bawa aja gorengannya Bu. Pasti kan banyak-banyak, nanti kolesterol. Tapi bawa sesuatu. Amin. 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 Yuk, di sini wajah-wajahnya kayaknya suka memberi. Amin. Memberi janji palsu. Saya bercanda ya. Amin ya. Ini joke anak muda zaman sekarang tuh begitu. Amin. Amin. Yuk saudara, yuk. Saya mengasihi saudara, sangat mengasihi saudara. Amin. Saya sangat bersuka cita dengan adanya komunitas ini. Ini saya tahu perjalanannya sampai ada itu nggak gampang. Ya bertahun-tahun penuh dengan air mata ya dan segala macam. Kalau akhirnya sekarang ada komunitas seperti ini, saya ingin saudara datang nggak cuma sekedar karena ada pembicaranya, tapi datang untuk give something. Amin. Kalau
Kalau saudara dapat mimpi, sampaikan mimpi itu di sini. Kayak ibu siapa? Saya lupa nama ibu. Ibu siapa? Henny. Bu Heni. Ya, emang itu yang belakang. Sebelah ibu Leoni. Iya, ibu siapa sih? Meli. Meling. Iya, pokoknya lah ya. Ya itu kan ibu kan berapa kali suka dapetin mimpi ya, suka share sama saya, Pak, mimpi saya ini. Coba dibagikan di sini. Saudara, saya dapat mimpi bla 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 bla, tapi saya belum dapat artinya. Ya tinggal nanti minta tolong yang lain artiin. Karena kalau minta saya ngartiin, biasanya nanti 2 bulan kemudian ya. Karena saking sibuknya minta maaf saya. Tapi coba di-sharingkan di sini. Saya dapetin ini. Nah mulai tuh sementara penyembahan, tanya Tuhan ada nggak yang dapat artinya apa. Jadi dinamis sekali komunitas ini. Karena saudara datang to give something, not to receive something. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri hari ini. Maafkan saya kalau saya datang ke sini mungkin nggak sesuai ekspektasi saudara yang biasanya ada lawatan luar biasa. Saya mau datang as a father. Saya mau datang dengan hati Bapa buat saudara semua. Saya percaya sekali saudara akan banyak mengalami berkat di tempat ini. Amin. Tempat ini akan jadi tempat di mana saudara diberkati jauh melampaui apa yang saudara harapkan. Saudara datang aja ke sini, datang nikmati Tuhan, berjumpa Tuhan, dapat pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara nggak bisa ditolong manusia, datang aja ke sini, biarkan mereka ditolong sama Tuhan. Kalau ada orang-orang datang ke sini, saudara tahu saudara nggak bisa tolong masalahnya, biarkan mereka datang dan katakan, kami nggak bisa tolong Bapak ya, kami juga terbatas manusia. Tapi kami percaya kalau Bapak datang ke tempat ini, Tuhan akan tolong. Karena Tuhan ada di sini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Aku melepaskan pada hari ini jubah Bapak turun atas komunitas. Amin. Biarlah Bapak rohani, Bapak sorgawi, Bapak yang baik menaungi komunitas ini. Naungi dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak yang selama ini berjalan dengan roh tanpa Bapak menemukan Bapak di komunitas ini. Menemukan penerimaan di tempat ini. Dikasihi di tempat ini. Anakku saat ini berkata dalam nama Yesus dengan deklarasi profetik. Biarlah segala yang baik mengalir dari rumah masuk ke dalam rumahmu. Biarlah segala berkat rohani di tempat ini mengalir masuk ke dalam rumahmu masing-masing. Biarlah segala berkat rohani di tempat ini termanifestasi di rumahmu masing-masing. Biarlah di rumah Tuhan ini apapun yang terjadi termanifestasi di rumahmu juga. Setiap kelepasan, keselamatan, pertobatan, pemulihan, mujizat yang terjadi di rumah ini terjadi juga di rumahmu. Amin. Biar segala kasih karunia Allah mengalir dari rumah sampai ke rumahmu masing-masing. Mengalir dari keluarga Tuhan di tempat ini ke keluargamu masing-masing. Aku berdoa dalam nama Yesus hari ini, jangan lagi bersembunyi di gua-gua persembunyianmu. Jangan lagi menyembunyikan karuniamu. Jangan lagi menyembunyikan mimpimu. Jangan lagi menyembunyikan nubuatanmu. Jangan lagi menyembunyikan penglihatanmu. Bagikan, sampaikan, berikan, tabur. Karena semakin engkau memberi, semakin engkau diberikan oleh Tuhan. Semakin engkau menabur, semakin engkau menuai banyak daripada Allah. Hari ini Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Berkati hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Hari ini aku berkata dalam nama Yesus, mereka pulang dengan menerima kepenuhan dari rohmu, kepenuhan dari kasih karunia. Hari ini aku berkata kepadamu, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Bapamu telah memberikan kepadamu sebuah rumah. Dia menaruh engkau dalam sebuah rumah, rumah Bapa. Dan rumah Bapa akan ada Bapa yang baik, yang memelihara anak-anak. Jadikan rumah ini Tuhan, rumah pemulihan, rumah kelepasan, rumah mujizat, rumah roti bagi banyak orang. Biarlah kami melihat manifestasi-manifestasi yang dahsyat terjadi di tempat ini.
Aku mengusir setiap roh minder, setiap roh malu, roh intimidasi untuk meninggalkan setiap orang dari tempat ini. Supaya kami semua bisa berekspresi dengan maksimal. Karena kami tahu kami diterima, dicintai, dihargai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang sudah memulai sesuatu yang baik. Teruskan Tuhan. Teruskan sampai akhir. Teruskan sampai akhir. Di usianya yang ke-1 tahun nanti komunitas ini akan menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih dewasa. Di usianya yang 1 tahun ini komunitas ini akan siap untuk dipakai dengan lebih luar biasa. Karena itu biarlah setiap orang yang Tuhan sudah tunjuk untuk menjadi bapak-bapak, ibu rohani di tempat ini merawat bayi ini dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Biarlah shalom Tuhan turun atas Pak Teddy, atas Ibu Liva. Turun atas setiap kami yang tidak dapat dihubungkan satu persatu. Tolong kami Bapak untuk menjadi bidan-bidan yang baik, yang tidak hanya melahirkan anak, tapi merawat anak itu sampai dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang dicintai Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara.